udah bisa dimulai. Halo, suara saya kedengeran nggak? Izin menjawab sudah Kak. Udah bisa dimulai ya. Ini kalian pasti ingat ini PPT-nya. Ini PPT yang waktu itu kita pelajari. Eh, kan kalian banyak yang belum ngerti kan? Atau mau beda materi gitu. Mau bahas soal KSS. Halo, mau Iya Kak. mau materinya ini atau soal KSS? Izin menjawab Kak. Materi saja Kak. Ini aja ya. Oke. Ini include ini ceritanya IOStream itu suatu tempat. IOStream itu suatu tempat kayak isinya itu ada file gitu. Saya masukin file itu ke dalam coding kita. Include, kita include file ini ke dalam coding kita. Ini sudah ngerti kan? Ini terus data type itu apa, cara itu apa, string itu apa, dan bool itu apa. Ini itu kurang lebih itu untuk menyimpan nomor. Nomor itu seperti 1, 2, 3, 4, dan 5 dan macamnya gitu. Terus karakter itu untuk huruf, string itu untuk kata, dan bool itu untuk menyimpan kondisi. Kondisi itu nyata atau true or false. Ini spesifikasinya ya, berapa byte yang dipakai tiap full, karakter, integer, dan floating. Floating itu kalau koma-koma ya, ini ceritanya 0,2 gitu, itu pakai float. Itu gak bisa pakai int. Kalau long itu yang udah gede banget, angkanya sampai bilian, bilian, apa ya kata Indonesia? Miliar, miliaran. Terus kalau output, itu kan cout. Cout itu untuk printing. Kalau, ntar ya, saya buka dulu. Hmm. Kalau kita lihat nih, di Replit em, itu kan langsung keluar tuh. Nih, kalau di Replit itu kan langsung keluar ini. Ini kalau kita play ini langsung Hello World. Ini kita sapu, kita sapu. Oh, nih, ini kalau kita run, ini hasilnya itu Hello World. Si art itu kayak gitu kerjanya. Itu kayak print ke konsol gitu. Kenapa penting? Karena kalau kita artimatika ya, kita kan udah hitung nih. Udah hasil hitungnya kita bisa share gitu, pakai out. Contoh ceritanya itu kita bikin variabel ya, integer yang kita namain A, S deh. Terus kita isi integernya itu S sama dengan 0, enggak deh, ya 0. S sama dengan 2 ceritanya ya. Terus kita mau print S, outnya kita ganti. Ini kan tanda string ya, koma-koma itu tanda string. Kalau kita ganti itu jadinya itu kayak gini.
jadinya si outnya itu S, sebuah integer. Integer yang kita udah deklarasi di sini. Kalau kita run nih, hasilnya bakalan 2. Tuh, hasilnya 2 tuh. Itu cara kerjanya integer. Integer dan cout sih. Kalau kita mau bikin contoh karya, karakter. Kar, itu ini coba kita ganti eh, A. Karakter S sama dengan A. Kalau kita cout S, hasilnya pasti bentar. Oke. Eh, saya kurang ngerti kalau kar. Saya lebih ngerti kayak string gitu. String gitu kan tinggal begini nih. Kita harus pakai tanda eh, kurung titik 2 gitu. Terus coba kita terus hello world. Ini kalau kita cout S, hasilnya itu hello world. Tuh, hasilnya hello world. Kalau ada yang mau bertanya, itu yang mau bertanya soal materi ini, atau ada yang bingung gitu. Ini materi apa? Izin menjawab, bagi saya tidak, Kak. Gak ada yang mau ditanya. Kalau dari Abraham gak ada yang mau tanya. Kalau yang lain gimana? Ini kan saya lihat ada Gilbert, ada Aurora. Ada yang mau tanya nggak? Oke, untuk Aurora nggak ada ya. Kalau Gilbert ada yang mau tanya nggak? Izin menjawab tidak ada, Kak. Oke, jadi kita lanjut ya ini. Oke, kita lanjut ke inputting. Itu pakai sein. Eh, cara kerjanya itu seperti ini ya. Nih, contoh kita mau ini string S doang nih. Kerjaan deh. Ya string S doang lah, nggak apa. Terus kita mau sein ambil S. Kita run ya. Itu dia bakal minta input. Kita coba tulis hello world. Ini kayak copy paste doang. Dia bakalan ambil input kita, terus dia bakalan kasih tahu input kita apa gitu. Kita masukin hello world, dia bakalan respon. Nah, oh ya. Eh, karena programan kan hitung spasi itu kan beda itu ya, beda hitungan. Seharusnya kita kasih tuh, jadinya itu dia copy paste kata kata yang kita kasih gitu. Ada yang mau ditanya soal sein atau mau coba kalau integer gimana kak?
Kalau integer kayak gini. Integer ini yang sering dipakai ya. String juga sering pakai sih kalau mau bikin password manager gitu. Ini 98, dia bakalan ke 98 juga. Ada mau ditanya nggak? Nggak ada ya? Oke, coba kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut ke looping ya. Looping itu ada dua, while dan for. Dan ada satu lagi sih, nested loop. Nested loop itu kayak loop dalam loop. Tapi itu ya hanya basic lagi. Basic sih, tapi ya agak jauh. Kita bakalan sampai while doang sih pada hari ini sih. While itu kurang lebih while kondisi yang kita kasih itu tetap ada, tetap jalan, itu dia bakalan eksekusi kode ini, you know, saat saat kondisi ini tetap ada, eh, kode ini tetap berjalan, diulang-ulang mulu. Itu kenapa dibilang loop? Karena dia ngeloop sampai kondisi ini nggak ada lagi gitu. Dia ngulang kodenya berkali-kali sampai ininya, kondisinya nggak ada lagi. Contohnya, kalau ceritanya kita bikin kayak gini. While biasanya kita bikin int s sama dengan 10. Terus kita mau uh, while s lebih besar dari 10, ya, lebih besar daripada ya lebih besar daripada 0, itu kita mau bentar ya, oke, kurang. Ini dalam kurung ya seharusnya. Kondisinya itu dalam kurung. Itu dia bakalan jalanin mintanya si out. Ya, si out s and line, terus s-nya itu dikurang-kurang. Contoh kalau ini dijalanin itu kayak gini. Ya. Tuh, dia bakalan hitung dari 10 itu mundur ke 1. Kalau kita mau kebalikannya nih S contohnya kita bikin 1 deh. 1 S plus 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 S lebih kecil daripada 0. Lebih kecil daripada 10. Kita jalanin, dia bakalan hitung dari 1 sampai 10, sampai 9 ya. Kalau kita mau sampai 10, ini kita tambah kondisi lebih besar atau sama dengan 10. Ini bakalan sampai 10. Ada yang mau bertanya soal while loop? Nggak ada ya. Untuk hari ini sih ini aja dulu ya, karena lumayan udah lumayan banyak juga sih
untuk waktu yang itu while dan for itu entar aja deh fornya. For itu kayak bikin baru gitu, entar aja deh, jangan hari ini.